Terima kasih. Tidak semua orang bisa berpijak di semua kategori representasi tadi. Ada yang hanya berpijak pada kategori formalnya, ada yang deskriptifnya, ada yang simboliknya. Tapi ada kalanya orang tertentu bisa berpijak di lebih dari satu bahkan keempat-empatnya. Kadang-kadang ada orang yang sekaligus mewakili secara deskriptif, tapi juga melakukan tindakan yang substantif. Nah, di DIY kita punya contoh pemimpin yang mewakili rakyatnya secara deskriptif, melakukan tindakan yang disetujui rakyatnya secara substantif, tapi juga memegang posisi formal, yaitu Sultan Hamengkubuwono. Nah, tidak semua representasi itu demokratik. Karena itu ilmu politik mengenal konsep democratic representation, yaitu representasi yang harus dikelola secara demokratik sesuai dengan yang dikehendaki oleh rakyat, oleh demos. Dalam representasi yang demokratis itu, otoritas orang yang diberi mandat representasi itu dibatasi, dikontrol. Ada penyepakatan dengan rakyat secara terus-menerus. Agar bisa terwujud demokrasi yang representatif, demos atau rakyat itu punya banyak cara. Yang pertama, mereka bisa melakukan self-representation. Mereka bisa membawa sendiri kepentingannya ke dalam proses kebijakan publik. Ini dimungkinkan terutama kalau setting kebijakan publiknya kecil, skalanya tidak terlalu besar. Jadi setiap orang bisa merepresentasikan dirinya sendiri. Dalam rapat-rapat warga, misalnya kita melihat self-representation dari kepentingan warga sehingga menjadi keputusan kolektif. Tapi dalam skala lebih besar, direct representation itu tidak dimungkinkan. Orang harus melakukan representasi melalui mediator. Mediator itu bisa civil society, bisa political society, bisa tokoh-tokoh informal dalam masyarakat. Kita bisa bahas detailnya dalam kesempatan yang lain, akan tetapi di zaman modern, representasi melalui mediator ini adalah representasi yang paling banyak dilakukan oleh orang. Selain dua yang tadi, yaitu direct representation atau self-representation, yang kedua representasi melalui mediator, bisa juga orang membypass. Dia tidak melakukan direct representation dalam skala kecil, dia juga tidak mewakilkan kepentingannya melalui mediator, tapi kalau dia punya akses langsung ke kebijakan publik, maka dia bisa membypass semua urusan, lalu mempengaruhi proses pengambilan keputusan itu di titik paling akhir. Itulah cara-cara orang mewujudkan representasi yang demokratis. Bypassing representasi itu bisa dilakukan kalau Anda punya kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi kebijakan publik. Misalnya, lobby-lobby yang dilakukan oleh korporasi, oleh oligarki, itu kadang-kadang bisa mengubah proses kebijakan publik di titik akhir. Kalau tidak, kadang-kadang ada orang-orang yang menempuh jalur hukum, misalnya untuk melakukan judicial review terhadap perundang-undangan. Itu juga adalah contoh membypass proses yang panjang dalam proses perundang-undangan. Jadi bypassing bisa dilakukan dalam keadaan-keadaan khusus. Nah, sebentar kita ngopi dulu. Ini kopi Gayo, tubruk, tidak ada kontaminasi gula. Rasanya murni seperti demokrasi yang direpresentasikan dengan baik. Nah, tadi saya bersepeda melewati kantor DPRD DIY, lalu melewati kantong parkir di Abu Bakar Ali. Kita tahu ada redesain besar-besaran dalam parkir di pusat kota Yogyakarta yang mengubah bukan saja cara orang memarkir kendaraannya, tapi juga relasi antara petugas parkir dengan pengelola, dengan pengguna dan seterusnya. Tadi saya mewawancarai salah seorang tukang parkir di sana untuk mengetahui bagaimana sebenarnya proses pengambilan keputusan sampai terwujud kantong parkir di Abu Bakar Ali seperti yang kita kenal sekarang. Mari kita lihat videonya.
Nah, ini videonya. Hai, ini saya lagi mampir di Abu Bakar Ali, tempat parkir yang tidak jauh dari Malioboro, sebuah pusat parkir baru dibangun beberapa tahun ini. Saya mau ngobrol dengan salah seorang juru parkir di sini untuk mengetahui apa saja sih pengalaman dia. Mari kita ikuti. Oke. Pak, apa kabar Pak? Saya Gafar, Pak. Ya, Bapak Iskandar. Pak Iskandar. Ya. Oke. Ngobrol sebentar ya, Pak ya? Ya. Ini Pak Iskandar sudah berapa lama jadi juru parkir di sini? 2016. 2016 sampai sekarang? Ya. Berarti sudah 4 tahun ya, Pak ya? 4 tahun ya. Sebelumnya di mana, Pak? Sebelumnya di bawah, Di tepi jalan raya. Oh, di tepi jalan raya di Malioboro-nya Ya. itu. Terus pindah ke sini. Terus pindah ke sini. Itu gimana ceritanya pindah ke sini, Pak? Ya, tahu-tahu disuruh pindah. Tahu-tahu disuruh pindah. Ada tata kota gitu. Disuruh pindah oleh Yo, oleh yang punya parkiran. yang ngatur parkir itu, Ya, Pak ya. ya? Bedanya apa, Pak? Nata parkir di sana dengan di sini, Pak? Kalau di sana karena dulu itu masih bisa pegang uang Pak ya. Oh, oke. Kita bisa pegang uang, Pegang setor sendiri. sama juragan. Enggak ya, setor sama juragan itu lebih enak gitu loh. Lebih enak. Nah, iya toh. Ngatur sendiri, Pak ya? Tahu, hasilnya tahu, terus ke Kita langsungnya kita jelasnya langsung berapa jelas, gitu. Iya. Kalau di sini gimana modalnya, Pak? Nyetor. Sini kita ngumpulkan terus bagi rata sama semua. Kita ngumpulkan Ngumpulkan lalu terus dibagi sama. dibagi bersama. Sama. Jadi sebenarnya penghasilannya banyakkan di sana, Pak. Jelas. Cuma Kalau lebih sini- rapi di sini sekarang, Pak, jadinya, Pak ya? Ya, lebih rapi, lebih santai. Lebih santai juga, Pak ya? Enggak apa ya, enggak tergesa-gesa itu. Oh, kalau di Lebih- sana tergesa-gesa, Pak? Lah iya kan. Dia cepet cari uang supaya bisa ngumpulkan banyak. Kemerungsung. Terus dapurnya juga banyak. Dapatnya juga banyak, tapi lebih Iya. lelah, Pak ya? Dia lebih lelah di sana. Kalau Bapak suruh milih, enakan di sana apa di sini, Pak? Enakan model lama apa model baru? Nek uangnya enak model lama. Nek Uangnya kerjanya enak model baru. Uangnya enak model lama, kerjanya enak model sekarang, gitu ya, Pak ya? Iya. Koordinasinya nggak sulit, Pak? Ke atasan gitu, kalau ada masalah gimana, Pak? Kita nggak pernah ada masalah di situ. Nggak pernah ada masalah. Oh, nggak ada. Kalau ada persoalan, dirembuknya gampang ya, Pak ya? Iya. Termasuk soal membagi uang gitu? Iya. Membagi uang. Bagian uang itu ya. Sama-sama. Siap. Jadi intinya kalau soal keuangannya sih memang lebih ngontrol sendiri di sana, lebih independen. Tapi di sini ada pola kerja yang lebih jelas, yang ya ada plus minusnya masing-masing. Nah, secara umum kalau orang-orang, Pak, menurut Bapak, orang yang parkir lebih suka di sini apa yang di sana? Yang senang yang di sana. Senang di sana tetap Iya. orang-orang ya? Iya, karena kan jelas gitu loh. Lebih Kita dekat. dapatnya banyak, ya hasilnya banyak. Oh, Gitu. enggak, Pak, yang Nah, penuh saya- Pak, yang punya motor itu orang-orang yang parkir sendiri lebih senang di sana apa di sini? Kalau pernah cerita ke Bapak itu. Iya, senang di sana. Senang di sana ya? Karena dekat kerja, dekat dengan Oh, kerjanya. dekat tempat yang mau dituju. Iya. Jadi ya memang ada trade off-nya, ini lebih rapi jadinya dengan tempat parkir ini, penghasilan mungkin lebih kecil, tapi ya tata kerja lebih jelas. Yang parkir di sana juga agak jauh dari tempat yang mau dituju, tapi saya kira lebih aman di sini, Pak ya? Ya, aman. Lebih aman. Jadi proses menemukan sesuatu yang menyenangkan bagi semua pihak itu memang tidak mudah ya, Pak ya, harus Ya. mengorbankan. Hmm. Baik, Pak Iskandar, terima kasih Ya. banyak sudah menerima saya mampir di sini. Ya. Saya mau lanjut lagi jalan. Ya. Terima kasih, Pak. Monggo, Pak. Ya, ya. Nah, teman-teman, dari obrolan singkat dengan Pak Iskandar tadi kita tahu untuk urusan parkir saja ada setidaknya 3 kepentingan yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya. 1, kepentingan si juru parkir. 2, kepentingan pengguna lahan parkir, yaitu orang yang memarkir kendaraannya. Dan 3, kepentingan pengguna jalan raya secara umum. Nah, tempat parkir di Abu Bakar Ali ini adalah hasil bertemunya pertimbangan-pertimbangan untuk memberikan yang paling baik bagi ketiga kepentingan yang berbeda. Saya kira untuk semua jenis keputusan yang lain pun akan seperti ini urusannya. Banyak kepentingan yang harus dicari titik tengahnya agar semua bisa memperoleh yang terbaik. Mari kita lanjutkan perjalanan.
Jadi itu tadi videonya. Dalam video tadi kita sudah melihat dinamika dan problematika representasi politik sehari-hari yang ada di sekitar kita. Kadang mudah, kadang sulit, tapi itulah seninya politik. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya hari ini. Sampai bertemu lagi di perjalanan-perjalanan berikutnya membahas representasi politik. I am Abdul Ghaffar Karim, full-time Goweser, part-time lecturer, and I'll see you around.